Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan Informatika dengan NIM 21040101009. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara merakit PC. Video tutorial ini saya buat untuk menjawab soal atau tugas yang diberikan oleh Bapak dosen mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Oke, langsung saja. Di samping saya sudah ada alat dan bahannya. Yang pertama ada obeng, yang kedua adalah gelang antistatis, yang ketiga untuk bahannya, maksudnya adalah ini yang ketiga bahannya. Ada mainboardnya, slotnya itu LGA 1150. Dia support dengan prosesor LGA 1150. Untuk prosesornya sendiri, di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i5 4660. Terus saya menggunakan RAM DDR3. Sini masing-masing 4 GB, jadi totalnya 8 GB. Kemudian untuk penyimpanannya, storage-nya itu saya menggunakan dua. Satu adalah hard disk, ini untuk penyimpanannya untuk D, E, F dan seterusnya jika dipartisi. Ukurannya 1 tera. Terus ini SSD. SSD ini saya gunakan untuk sistem. Kenapa saya menggunakan SSD? Karena SSD lebih cepat untuk proses pembacaannya. Saya menggunakan 120 GB. Kemudian saya juga menggunakan kartu grafis ini. Karena kebetulan saya juga suka main game. Tapi di sini saya menggunakan kartu grafis yang biasa aja. Bagi teman-teman atau bapak yang kenal ini yang biasa aja sih. Nggak terlalu power banget. Oke. Kemudian di sini saya ada tambahan untuk pasta. Ini terserah sih mau pakai pasta yang mana. Hanya saja karena ini kebutuhannya untuk barang-barang kantor, makanya kami menggunakan yang jenis ini. Banyak yang lebih murah daripada ini, tapi kami menggunakan yang ini. Oke. Baik, langsung saja ke proses perakitannya. Pertama kita buka slot untuk prosesornya, kita pasang, usahakan jangan terbalik ya. Di mainboard, kebetulan di mainboard ini ada tanda di sini, di sudut sini, dan di prosesornya juga ada tanda yang sama di sini ya. Nah, kita pasang selaras, jangan sampai terbalik. Oke, kemudian kita kunci. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan pastanya tadi. Ini pasta berguna untuk memaksimalkan transfer panas ke heatsink. Ini heatsinknya, ini heatsink yang biasa aja, bukan yang RGB, ini yang biasa. Heatsink dan fan ya. Ini heatsink, ini heatsinknya, ini fan. Ya, fan itu kipas, heatsink ini untuk meredam panas. Pastanya secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Yang terpenting adalah seluruh permukaan yang bersentuhan dengan heatsink itu terkena semua, tertutupi, biar panasnya maksimal. Karena di permukaan prosesor ini jika diperbesar lagi menggunakan mikroskop, maka kita akan melihat bahwa permukaan ini sebenarnya tidak rata, masih ada celah-celah yang tidak bersentuhan langsung dengan heatsink ini. Nah, makanya digunakan pasta untuk memaksimalkan atau untuk mengisi celah-celah yang ada di
permukaan heatsink ini dan prosesor ini. Baik, setelah kita memasang atau memberikan pasta, maka kita memasang prosesor atau prosesornya, memasang heatsinknya, memasang fan-nya. Oke, kita pasang lagi. Oke, pastikan pas, kemudian tekan. Sudah terkunci ya. Satu lagi, saya mohon maaf, saya lupa menggunakan gelang antistatis ini. Kenapa? Sebenarnya gelang antistatis ini perlu digunakan, walaupun sebenarnya di sini sudah tidak ada, sudah tidak ada listrik yang tersimpan. Namun bagi teman-teman yang mungkin menggunakan mainboard yang baru saja digunakan terus dicopot terus dipasang lagi, nah itu sangat penting untuk menggunakan gelang antistatis, karena di sini ada beberapa kapasitor yang setidaknya masih menyimpan muatan listrik. Nah itu bisa memberikan kejutan. Oke. Oke, setelah dipasang semuanya sudah terkunci, sudah rapat, maka kita akan menggunakan atau memasang slot ini. Oke, untuk slotnya, untuk kabelnya ini dipasang di port di sini ya. Di sini ada tempatnya. Ada CPU fan. Nah, di situ kita pasang. Usahakan kabel ini tidak terkena oleh kipas, karena jika terkena kipas maka akan menyebabkan kebisingan. Ketika memutar pasti akan bising. Nah, usahakan tidak terkena ya. Oke, saya biasa menaruh di bawah aja. Oke. Setelah itu kita pasang RAM. Pastikan juga RAM-nya sesuai dengan slotnya, karena RAM itu macam-macam. Nah, kebetulan ini DDR3, jadi dia enggak sini kayak ada, nah ini kayak ada celah gitu. Itu pastikan sesuai dengan slot, jangan sampai terbalik. Oke, kita pasang. Pasang keduanya. Oke. Setelah itu baru kita memasang ke body. Kenapa saya tidak memasang terlebih dahulu kartu grafisnya? Karena akan menghalangi ketika kita memasang di bodinya atau di casingnya. Nah, karena casing yang saya gunakan sebelumnya sudah pernah dicoba, di sini sudah ada casingnya, di sini sudah ada juga power supply-nya. Nah, power supply-nya tadi ini sudah dicoba dan sudah power supply-nya aman, nyala. Jadi saatnya saya menggunakan gelang antistatis untuk menghindari adanya muatan listrik yang tersisa agar tidak tersetrum. Fungsinya ini sebenarnya untuk sebagai ground. Jadi ketika pernah kita menyentuh bodi
CPU terus tiba-tiba ada yang nyetrum, nah itu karena ada listrik itu, makanya kita tersetrum ya. Nah, maksudnya itu adalah listrik tegangan rendah atau grounding. Oke. Kalau dalam elektronik kalau nggak salah itu namanya grounding. Itu ground. Dan yang lebih paham mungkin bisa nanti menjelaskannya. Oke, ini dipasang di body, ini ground ya, dipasang di body. Ini foto kalau di DC itu negatifnya. Oke, kita pasang. Oke, pastikan ketika memasang mainboard disesuaikan tempatnya. Nah, di sini sudah ada tempatnya. Di sini saya sudah pasang sebelumnya. Di sini sudah ada cetakannya semua. Nah, karena di sini ada port-portnya, kayak ini port audio, ini USB, ini VGA, terus ini juga masih USB. Nah, ini adalah untuk networknya, LAN-nya. Nah, usahakan ini menghadap ke luar ya, menghadap sini, menghadap sini. Oke, kita pasang. Nah, untuk memasangnya itu sebenarnya kita butuh baut. Nah, di sini saya sudah punya bautnya. Di sini saya sudah simpan, saya sudah siapkan. Biasanya ketika kita beli yang baru memang sudah disediakan, jadi tidak perlu cari lagi. Di sini memang selalu sedia. Kita pasang mainboardnya. Oke, baik, sudah terpasang bautnya semua, terpasang sekutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah memasang pengkabelannya ya. Ini saya sambungkan dulu. Oke, yang pertama untuk power ke mainboardnya, saya dekatkan aja. Berikan kurang jelas ya. Nah, kayak gini. Oke. Sorry. Oke, kita pasang di sini. Ini untuk powernya ya. Ini ATX power. Power untuk ke mainboard. Oke, jika sudah terpasang, terus selanjutnya pasang lagi yang di sini. Oke. Yang untuk 12 voltnya, ATX 12 volt yang ini. Ya, perhatikan ya, modelnya seperti ini. Pasangnya di sini. Oke, biasanya dekat dengan fan. Dekat dengan port fan-nya. Oke, hati-hati. Perhatikan manajemen kabel, jangan sampai berantakan.
Oke, jika sudah terpasang, baru saya akan memasang untuk ini ada untuk audio dan front USB. Untuk audionya itu kita lihat ada kok namanya masing-masing. Nah, di sini ada audionya di sini ya. Oke, kalau kurang jelas, di sini ada colokannya ya, apa ya, apa lagi namanya, ada soketnya. Oke, soket audio dipasang. Oke, soket audio terpasang. Terus kemudian untuk USB, front USB nya, kalau ada yang bertanya kenapa sih harus yang itu, ya terserah ya mau pasang yang mana dulu. Tapi kalau saya selalu menggunakan memasang yang kecil-kecil dahulu, biar nanti gampang ketika sudah terpasang, jadi sisa pasang yang besar-besar. Oke, saya pasang untuk USB nya. Kemudian terakhir adalah front panel. Nah, front panel itu apa ya? Panel di depan ya. Di sini ada tombol power, terus ada reset, terus biasa ada lampu-lampu. Nah, itu lampunya ada lampu LED nya, ada kemudian itu lampu untuk resetnya. Ini LED power, ini untuk lampu HDD nya, harddisknya. Biasanya untuk yang versi lama masih tertulis di pengkabelan masing-masing, saya tertulis ya di kabelnya. Di mainboardnya pun masih tertulis juga, ada petunjuknya. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini, yang pertama dipasang adalah power LED, lampu LED-nya ya. Nah, ini power LED-nya seperti ini. Nah, di sini sudah jelas bahwa yang berwarna, yang memiliki warna itu adalah yang positif, dan yang putih berarti negatif. Ketika kita melihat di mainboard, dia posisinya di sebelah kanan ya. Di mainboardnya itu positifnya sebelah kiri dan negatifnya sebelah kanan. Jangan sampai terbalik, karena ketika terbalik maka tidak akan menyala untuk lampu LED-nya. Oke, pasang power LED. Setelah power LED itu power button. Oke, kalau di mainboardnya namanya power button, tapi kalau di sini namanya power switch, sama aja ya, button atau switch. Oke, sama, positifnya sebelah kiri, negatifnya sebelah kanan. Selanjutnya HDD LED. Nah, ini HDD LED-nya. Ini untuk harddisk, lampu indikator harddisknya. Sama, ikuti aja di panelnya di mana soketnya. Kemudian terakhir reset switch atau reset button. Oke, sudah. Setelah itu jangan lupa rapikan kabelnya. Manajemen kabel sangat berpengaruh pada kinerja komputernya, karena ketika manajemen kabelnya kurang rapi, pertama bisa jadi kena kipas, terus kurang estetik kelihatannya. Oke, nanti saya akan rapikan di akhir. Setelah itu saya akan pasang kartu grafis. Kalau sudah terpasang, maka saya akan pasang kartu grafisnya. Oke, kartu grafisnya itu ada di bagian sini. Kalau untuk tipe ini, intinya dia akan dekat dengan tempatnya. Pokoknya ada tempatnya sendiri. Kartu grafisnya di sini namanya PCI. Oke. Slotnya namanya PCI. Oke, kita pasang.
Oke, untuk kartu grafis ini sudah powernya sudah input di mainboardnya ya, jadi tidak ada tambahan dari power supply. Kita kunci dahulu menggunakan obeng dan baut. Kita tutup. Oke, sudah dipasang. Terus ini jangan lupa tutup. Kata guru saya dahulu, ini untuk menghindari tikus masuk. Oke, sudah terpasang. Kartu grafis sudah terpasang, RAM sudah terpasang, prosesor, fan-nya juga sudah terpasang. Maka selanjutnya adalah memasang storage, penyimpanannya. Nah, sini saya pasang terlebih dahulu adalah harddisk. Oke, hati-hati, harddisk itu sangat sensitif terhadap guncangan, jangan sampai terlalu terguncang. Oke, agar tidak bergoyang kita kunci dengan mur atau baut. Oke, ya sudah tergoyang ya. Tambah lagi satu. Kemudian SSD. SSD-nya sebenarnya ini tidak ada tempatnya ya. Oke. Kita pasang dulu kabel SATA-nya. Pada mainboard sini ada slot SATA. Ini ada slot SATA dari SATA 0, SATA 1, SATA 2, dan SATA 3. Oke, untuk SSD saya tempatkan di SATA 0. Oke. SSD SATA 0. Nah, menggunakan kabelnya ya, kabel SATA-nya. Ini kabelnya khusus. Oke. SSD untuk SATA 0. Kemudian kita berikan power dari apa lagi namanya, dari UPS-nya. Oh, maksudnya ya. Sudah dapat power dia. Oke, kemudian amankan dulu belakang. Karena tidak ada tempatnya, maka saya taruh di belakang aja. Atau di bawah dah. Oke, maksud saya tadi bukan UPS ya, tapi PSU, power supply. Oke, kalau UPS itu baterai ini power supply-nya. Oke, selanjutnya SATA 1 saya gunakan untuk harddisk. Ya, kenapa SATA 0 untuk SSD, kenapa SATA 1 untuk harddisk? Ya karena SSD-nya itu saya gunakan untuk sistem. Jadi nanti di pengaturan BIOS-nya dia sudah di posisi 1, sudah di posisi yang diprioritaskan.
namun beberapa member juga masih perlu dikonfigurasi lagi, masih perlu di setting lagi. Oke, sama tadi kita juga kasihkan power untuk harddisknya. Oke, ini ya, powernya sama. Oke, semuanya sudah terpasang, sudah SSD sudah, harddisk sudah. Selanjutnya ke tahap uji coba nyala atau tidak. Tapi sebelumnya kita harus merapikan terlebih dahulu kabelnya. Kita harus memperhatikan manajemen kabel, jangan sampai berantakan. Kata guru saya, kalau perlu kabelnya jangan sampai terlihat. Ini saya menggunakan kawat ya, lengkap, macam-macam yang bisa digunakan. Bisa juga menggunakan velcro, bisa juga menggunakan kabel tis. Tapi di sini saya hanya punya kabel, saya punya kawat ini saya akan gunakan untuk mengikat. Ya. Jangan lupa kabel harddisknya. Kurang lebih seperti ini tampilannya, masih kurang rapi ya. Oke, tapi setidaknya menghindari kipas ini, menghindari fannya, terus menghindari juga di bawah sini kartu grafisnya juga menggunakan fan, jadi setidaknya menghindari dua komponen tersebut. Oke, selanjutnya kita sambungkan ke arus listrik untuk menguji coba apakah ini sudah nyala atau tidak. Oke, tapi sebelum menyambungkan ke arus listrik, kita akan pasangkan dulu sambungan ke keyboard, mouse, dan untuk display tampilannya. Nah, di sini saya ada yang sudah terhubung ke display saya. Di sini sudah ada kabelnya. Dia menggunakan sambungan HDMI. Oke, maksudnya kabel HDMI ya. Saya pasang di Oke, saya pasang di grafisnya, kartu grafisnya bagian bawah sini untuk HDMI. Kemudian ini punya keyboard, ini ada USB di sini, ini punya keyboard. Saya pasang. Oke. Pasang, dia modelnya adalah USB. Kemudian saya menggunakan mouse wireless. Di ini USB-nya. Dan juga di belakang.
SSD sudah, keyboard sudah. Keyboardnya ada di sini. Ada di sini. Kemudian kita butuh kabel power. Kita menggunakan kabel power untuk ke power supply. Kemudian kita colokkan ke listrik. Listriknya kejauhan. Coba dari bawah. Kejauhan. Oke, listriknya sudah ada. Saatnya kita menyalakan. Untuk statis. Saya pindahkan dulu nanti statisnya. Takut ada ground. Nanti saya kesetrum. Oke. Sekarang kita coba nyalakan. Lihat ya, ini saya tekan power di sini dan kita putar. Oke, sudah ada sudah nyala. Oke, sepertinya ada sesuatu. Oke, sudah nyala. Coba kita masuk ke BIOS. Oke, sudah masuk di BIOS. Kita pilih boot. Oke, nah sekarang dapatkan. Oke, di sini kita lihat di sini ada boot priority-nya, boot option 1 AHCI P0. Di sini saya menggunakan P0 itu yang Kingston itu untuk SSD-nya. Nah, kita lihat di pengaturan USB configuration, USB controller, legacy support kan. Harusnya di sini ya kita bisa lihat dia di port berapa. Dan intinya adalah kita memilih memprioritaskan harddisk priority-nya itu. Nah, ini P0. P0 itu ya maksudnya tadi port 0. Nah, tadi kan saya menggunakan SATA 0 untuk SSD dan SATA 1 atau port 1 untuk harddisknya. Nah, ini harddisknya yang 1 tera. Ini untuk SSD-nya yang 120 tadi. Oke, kita sudah pilih. Kemudian di sini boot optionnya yang prioritasnya juga dipilih, yang P0 ya, atau port 0 ya. Oke, kemudian di boot. Oke, kita tekan F10 atau save and exit. Sini ada nggak ya? Oh, nggak ada.
Oke, langsung F10 aja. Udah, sorry. Oke. F10. Nah, sini akan muncul save configuration change and exit setup. Oke, kita akan menyimpan perubahan konfigurasi dan keluar setupnya. Nah, berhubung di SSD saya sudah ada Windows sebelumnya, maka saya langsung pakai aja. Oke, yes. Maka kita akan tunggu booting ke Windows. Oke, sudah masuk Windows. Kita tunggu. Dia akan menyesuaikan. Nah, sudah di tampilan desktopnya, tampilan awalnya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, tugas saya sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.